Untuk bisa memahami logika Fuzzy itu diawali dengan yang namanya himpunan Fuzzy. Jadi ada satu himpunan yang disebutnya Fuzzy set atau himpunan Fuzzy, yang di sini kita harus bisa memahami yang namanya logika Fuzzy, himpunan Fuzzy dengan himpunan Cripps gitu. Nah, kalau dalam satu ilustrasi, nah biasanya kalau dalam suatu perhitungan seleksi beasiswa, contohnya di sini ada dua mahasiswa A dan B, dia itu punya IPK 3, si A ini, dan hasil tesnya dia 8. Si B, dia punya IPK 2,9999 gitu ya, yang bedanya cuma 0,000 sekian dengan si A ini, tapi dia punya nilai tes yang cukup besar. Nah, pada saat sekarang masuk pada proses seleksi dengan aturan di mana IPK-nya harus lebih besar sama dengan 3, dan tesnya harus lebih besar sama dengan 8, nah, maka si beasiswa ini itu akan didapatkan oleh si A. Ya, karena dia di sini bisa memenuhi dua kriteria ini. Walaupun memang mungkin dianggap tidak terlalu adil ya. Kenapa? Karena si B pun IPK-nya cuma beda dikit gitu kan. Apalagi si B itu punya nilai tes yang lebih besar. Tapi karena di sini perbedaan yang sedikit ini gitu kan, tetap menjadi suatu patokan yang pasti, sehingga walaupun beda IPK-nya hanya 0,0001, tapi aturannya dia itu adalah yang harus memiliki IPK lebih dari sama dengan 3, nah, sehingga si B ini tidak bisa masuk ke dalam aturan tersebut. Nah, kalau yang sifatnya pasti seperti ini, yang sifatnya tegas, walaupun perbedaannya hanya sedikit, itu adalah yang namanya Cripps, teman-teman. Jadi di sini kita bisa dulu membedakan ada aturan pembedanya secara tegas, sehingga nanti kita harus punya aturan jelasnya, baru nanti kita akan melihat Fuzzy-nya itu di sebelah mana. Jadi kalau aturan yang membedakan secara jelas, walaupun perbedaannya hanya 0,0001, itu aturannya harus lebih dari sama dengan 3, nah, itu kan jelas sekali, sehingga si B walaupun nilai tesnya besar, IPK-nya tetap kurang 0,00 sekian dari 3, itu dia tidak diterima, maka itu adalah yang namanya aturan Cripps atau Cripps set-nya gitu ya, yang dimana aturannya yang membedakan antara satu dengan nilainya dengan tegas. Nah, si Cripps set ini dia merupakan himpunan yang membedakan mana anggota dan mana non-anggota. Jadi kalau kita memiliki satu himpunan dengan aturan yaitu nilainya lebih dari 2, maka sudah pasti yang masuk pada anggota himpunan ini adalah nilai-nilai yang berada di daerah yang di abu-abu ini. Nah, sedangkan daerah yang tidak abu-abu berarti dari 2 ke sini itu merupakan non-anggota. Nah, jadi si posisi 2 ini dia menjadi satu pembatas yang jelas. Mana yang menjadi anggota, mana yang bukan anggota. Berarti yang menjadi anggota dimulai dari 3, 4, 5 karena dia bilangan integer. Kalau dia bilangan real berarti anggota dari si C ini akan dimulai dari 2,00001, itu sudah masuk ke C. Tapi kalau 2,0 saja itu dia belum masuk ke C karena di sini dia harus lebih dari 2. Gitu. Jadi Cripps set itu adalah satu aturan yang jelas yang membedakan mana nanti anggota dan mana yang non anggota. Nah, sedangkan kalau yang si Fuzzy set, himpunan Fuzzy di sini itu adalah di mana kita menyatakan satu keanggotaan X pada satu himpunan A dengan yang namanya derajat keanggotaan. Nah, kalau ibaratnya U ini adalah himpunan semesta, jadi semua objek yang dibicarakan itu adalah U dan X itu adalah anggota U. Nah, kalau si A ini merupakan Fuzzy set, maka nanti kita bisa mengukur suatu derajat keanggotaan dari X pada A ini menggunakan satu fungsi tertentu yang dimana nanti dia punya range intervalnya adalah 0 dan 1. Jadi kalau 1 dia itu berarti sudah pasti anggota dari set A, kalau 0 itu dia sudah pasti bukan anggota dari set A. Tapi ada juga tambahannya, yaitu suatu anggota A yang dia punya derajatnya itu range-nya dari 0 sampai dengan 1. Oke, lebih jelasnya contohnya di sini. Di sini saya punya X. X ini dia orang
dan ini saya masukkan usianya 1, 2, 4, ada berapa ya ini, 1, 2, 3, 4, ada 9 X. Nah yang ini usianya 5 dan ini yang terakhir adalah usianya 80. Nah, di sini Pajiset, kalau yang namanya usia, yang namanya orang pasti akan mengenal istilah tua, muda, dewasa, balita. Itu adalah yang namanya Pajiset. Dimana si Pajiset ini dia itu punya suatu ukuran yang mungkin tidak pasti. Kalau balita itu pasti punya nilai yang pasti ya, itu harus di bawah 5 tahun, berarti 5 tahun ke atas udah bukan balita. Dewasa itu yang seperti apa? Nah, mungkin pada aturan tertentu ada yang bilang, oh kalau yang namanya dewasa itu harus yang 30 tahun ke atas. Tapi kalau orangnya 20 tahun sudah dewasa, bisa juga. Atau mungkin kita ukurannya tua dan muda. Mungkin usia 50 itu udah tua, tapi masih produktif. Oh, berarti mungkin aja masih begitu muda juga. Kenapa? Karena dia masih bisa berusaha, masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan suatu jasa, masih bisa menghasilkan suatu karya. Nah, berarti ukuran antara dewasa, muda, dan tua itu merupakan ukuran yang bisa memiliki arti yang variatif. Yang mungkin orang itu bisa dewasa tapi dia itu masih muda. Bisa juga dia itu termasuk juga tua tidak, muda juga tidak gitu kan. Nah mungkin aja terjadi suatu kondisi yang seperti itu. Nah sehingga di sini kita bisa masukkan bahwasanya si balita, dewasa, muda, dan tua itu sebagai suatu Pajiset. Nah ibaratnya kalau kita ambil Pajiset dari yang dewasa, ini di sini kalau 5 tahun dan 10 tahun itu jelas pasti bukan dewasa. Tapi kalau udah 20 tahun mungkin aja dia dewasa. Tapi kalau udah 30 sampai 80 tahun udah pasti dewasa. Seperti itu. Nah, sehingga di sini nanti akan ada suatu nilai yang pasti dulu. Ini kayak fix yang tadi ya. 0 itu berarti dia tidak dewasa. Kalau 1 itu berarti dia sudah dewasa. Tapi di sini ada yang samar nih. 20 tahun itu mungkin dewasa, mungkin juga tidak. Maka di sini dia ambil nilai 0,8. Nah, berarti si X yang usianya 20 tahun ini, dia itu punya derajat keanggotaan 0,8 pada set dewasa. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih yang lebih variatif lagi di muda ini. Nah, Pajiset muda ini dia punya nilai yang cukup variatif. Nah, kalau yang usia 60, 70, dan 80, si X yang 3 ini, dia secara pasti itu bukan orang muda. Nah, karena kalau 60 tahun pasti dia sudah udah pensiun lah ya gitu, dianggapnya berarti sudah tidak bisa produktif lagi. Nah, sedangkan kalau 50 tahun ada yang beberapa yang masih produktif, yang masih bisa bekerja, yang masih bisa berkarya, oh berarti masih kemungkinan dia masih masuk nih dalam kategori muda gitu kan. Berarti di sini dia masih punya derajat keanggotaan walaupun hanya 0,1. Kalau selanjutnya di sini ada yang 0,5, ada yang 0,8, ada yang 1, udah pasti kalau 10 tahun pasti masih muda. Nah, begitu pun sama yang tua ini juga sama, dia berbanding terbalik dengan yang muda ini. Sehingga di sini teman-teman yang namanya derajat keanggotaan itu adalah bagaimana suatu X itu menjadi anggota suatu Pajiset tapi dengan nilai yang antara 0 dan 1. Antara 0 sampai dengan 1. Berarti di sini nanti dia selain punya himpunan seperti ini, dia punya juga himpunan yang namanya itu himpunan derajat keanggotaan. Jadi kalau dalam Pajiset, selain dia memiliki himpunan anggota, dia juga punya yang namanya new atau yang namanya derajat keanggotaan. New ini, derajat keanggotaan ini itu nanti setiap X itu akan memiliki nilai masing-masing. Nah, kalau yang 1 berarti udah pasti sebagai anggotanya. Nah, kalau yang kurang dari 1 berarti dia itu antar samar-samar itu dia punya nilai derajatnya. Kalau sudah mendekati 1 berarti dia makin mendekati muda. Kalau dia mendekati 0 berarti dia makin jauh dari muda. Kalau 0 udah pasti dia bukan anggota dari Pajiset tersebut. Sehingga di sini
Nah, yang dewasa itu di sini hanya mulai dari yang usianya 20 tahun. Si X 20 tahun, X 30, sampai X yang 80. X yang 5 dengan X yang 10 itu tidak dimasukkan karena dia punya derajat keanggotaannya 0. Berarti tidak usah dimasukkan pada himpunan Pajiset tersebut. Sama juga di sini yang muda ini. Yang muda ini di sini dia punya anggota dari X5 sampai X50. Nah, X yang 60 sampai X80 itu tidak perlu dimasukkan karena derajat keanggotaannya itu adalah 0. Jadi tidak perlu kita masukkan lagi karena memang derajat keanggotaannya di sini sudah 0. Jadi tidak perlu dimasukkan kepada keanggotaan. Oke, itu adalah contoh Pajiset. Jadi kalau himpunan biasa itu yang Kripset ini kan dia punya batasan yang jelas ya, contohnya seperti ini. Tapi kalau Paji itu, yaitu biasanya punya satu definisi yang cukup samar, sehingga di sini nanti ada yang memiliki nilai pasti 0, ada yang punya nilai pasti 1, tapi ada juga yang memiliki derajat keanggotaannya antara 0 dan 1. Nah, yang menjadi anggota dari Pajiset ini adalah semua yang memiliki nilai derajat lebih dari 0 sampai 1. Nah, kalau yang derajat keanggotaannya 0 itu tidak masuk pada Pajiset tersebut. Nah, di sana jadi teman-teman yang namanya logika Paji itu, ya di sana pasti kita akan berbicara satu yang sifatnya abu-abu lah gitu ya. Jadi kalau tidak hanya iya dan tidak, tapi ada juga yang tengah-tengah seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari notasi penulisan Pajiset ini, pasti teman-teman agak susah gitu. Kenapa harus dibagi dikali? Itu bukan dibagi atau dikali ya, itu pasangannya gitu. Jadi tadi itu kan, kalau kita punya anggota Pajiset muda dengan anggota X 5, 10, 20, 30, 40, dan 50, maka pada saat dia dinotasikan, maka dia akan berpasangan dengan yang ini. Nah, ini mah mu itu berarti ukuran dari derajat keanggotaannya. 5 itu derajat keanggotaan pada muda itu adalah 1. 10 itu derajat keanggotaan pada set muda ini 1. Tapi kalau 20 ini pasangannya dengan 0,8. Artinya derajat keanggotaan dari si X yang 20 itu adalah 0,8. Jadi ini adalah proses di mana kita menuliskan setiap himpunan, anggota himpunan Pajiset ini. Nah, dia memiliki anggota X-nya, nah ini X-nya, anggotanya ya. Ada juga yang menjadi mu-nya atau derajat keanggotaannya. Atas ini adalah derajat keanggotaannya. Kalau yang bawah ini adalah anggotanya dari si Pajiset tersebut. Jadi memang penulisannya itu menggunakan notasinya seperti ini. Nah, ini adalah notasi untuk data yang berupa diskrit. Nah, ini adalah data yang berupa kontinu. Jadi kalau diskrit itu yang dihitung menggunakan proses perhitungan, kalau yang kontinu itu adalah data yang misalnya didapatkan dari proses hasil pengukuran menggunakan alat.